Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Demas. Demas hari Jumat kemarin ditutup turun 4% lebih ke harga 232. Dan bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Demas masih bergerak sideways dan selalu bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi tiba-tiba hari Jumat kemarin Demas turun 4% lebih. Pas kita cari berita, ternyata Demas akan membagikan dividen sebesar Rp6 per lembar saham. Sebenarnya ini sangat kecil apabila kita bandingkan dengan dividen dibagikan tahun lalu. Karena itu banyak investor yang kecewa dengan jumlah dividen yang dibayarkan atau dibagikan tahun ini. Sehingga dividen yieldnya tidak sebesar tahun lalu yang merupakan tertinggi dari semua saham di 2020. Karena keluar berita itu bahwa dividen yang dibagikan sangat kecil, investor kecewa dan langsung menjual atau membuat Demas harganya turun lumayan dalam. Yang sebelumnya masih berada di atas garis EMA 50, saat ini telah berada di bawah garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 234. Jadi ini masih belum break dari support di EMA 150. Tapi hati-hati apabila ternyata minggu depan Demas terus dibuang oleh investor atau trader, Demas berpotensi untuk break dari resisten dari support kuat EMA 150. Untuk garis MACD jika kita lihat, setelah sebelumnya bergerak sideways, saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat, penurunan 4% ini disertai distribusi. Dan asing memang masih terus melakukan distribusi dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, karena ada sentimen negatif ini, hati-hati Demas berpotensi untuk break dari garis EMA 150. Karena ada contohnya di saham PTBA. Saham PTBA pada saat keluar berita pembagian dividennya tidak sesuai dengan harapan investor, lebih kecil dari tahun lalu, PTBA juga pergerakannya bergerak turun. Saya kasih contoh. Ini contohnya, PTBA juga sama sebelumnya pada saat keluar berita dividen dibagikan kecil, PTBA sebelumnya berada di atas garis EMA 50 terus bergerak turun sampai sekarang. Jadi Demas juga kita harus hati-hati karena kasusnya bisa saja mirip dengan PTBA. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Demas di harga atas, pertimbangkan untuk cut loss apabila garis EMA 150 terlewati. Karena apabila ini terlewati, maka Demas akan lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar harga 228. Apabila break bisa balik kembali ke support di harga 220. Jadi hati-hati untuk saham Demas saat ini karena tidak sesuai dengan harapan investor. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Ras. Saham Ras hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 720. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Ras telah berada di bawah garis EMA 150. Jadi trennya saat ini sudah mulai turun kembali. Pada April kemarin Ras memang sempat rebound dari support kuat di EMA 150 dan naik berusaha untuk break dari harga 900. Tapi setelah gagal break, Ras mulai turun dan saat ini kembali di bawah garis EMA 150. Dan untuk support berikutnya saat ini di harga 700. Jadi pada saat rebound ini juga bisa kita lihat Ras sempat menyentuh harga 700 dan masih bisa rebound. Sehingga untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham ini bisa tunggu di sekitar harga 700. Apalagi dalam 1 minggu terakhir ini candle yang terbentuk sudah banyak candle merah sehingga ada potensi untuk terbentuk candle hijau atau rebound sementara. Tapi ingat apabila masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150, Ras masih ada potensi untuk sideways dan masih
ada potensi untuk mengarah ke bawah. Karena saat ini sentimen positif berupa masa lebaran sudah berakhir. Jadi pada saat kenaikan tinggi ini sentimen untuk masa lebaran. Setelah naik lumayan tinggi, sudah terkena profit taking, saat ini sudah mulai bergerak turun kembali. Jadi hati-hati, trennya saat ini masih ada potensi untuk sideways. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 3% ini masih disertai distribusi. Asing dalam 1 minggu terakhir ini juga masih distribusi pada saham ini. Jadi bandar dan asing sudah mulai melakukan take profit setelah kenaikan tinggi menyentuh harga 900. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 700, saham ini masih bisa di hold. Tapi apabila 700 terlewati, maka RAS akan melanjutkan downtrendnya. Berikutnya saya menganalisa saham Crush. Saham Crush hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 640. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Crush masih bergerak sideways. Dan masih berada dekat dengan garis EMA 50 yang merupakan support saat ini di sekitar harga 635. Jadi selama 1 bulan terakhir ini jika kita lihat Crush pergerakannya hanya dekat dengan garis EMA 50. Berusaha turun menembus support di EMA 50 masih bisa bertahan, berusaha untuk naik di atas atau menyentuh resisten di 700 juga masih kurang kuat. Karena memang saat ini Crush belum ada sentimen positif maupun sentimen negatif. Karena itu belum banyak dicari atau dibeli oleh investor maupun trader, sehingga untuk volume transaksi juga masih kecil. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil membeli atau punya saham ini di sekitar harga 600-an, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena harga 600 sampai saat ini masih bisa menahan penurunan dari saham Crush. Jadi walaupun Crush turun di bawah garis EMA 50, selama masih bertahan di atas support psikologis di harga 600, saham ini masih bisa di hold. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 3% ini masih disertai distribusi. Asing juga melakukan distribusi pada penurunan ini. Setelah sebelumnya pada saat kenaikan 4% asing masuk membeli dengan jumlah hampir sama. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya Crush masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu sampai 2 minggu ke depan dengan range harga 600 sampai 700. Karena memang belum banyak sentimen positif maupun negatif pada saham ini membuat Crush akan bergerak dengan posisi seperti itu saja. Jadi masih akan sideways dengan volume transaksi yang masih kecil. Untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini bisa entry apabila Senin masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila masih bertahan bisa entry, atau mau lebih amannya lagi tunggu di sekitar harga 600 yang merupakan support kuat saat ini. Dan untuk take profit, teman-teman bisa take profit di sekitar harga 700 apabila masih gagal break. Jadi selama masih bertahan di atas harga 600 masih bisa hold terus. Apabila menyentuh harga 700 yang masih gagal break, bisa take profit dulu. Karena memang saat ini saham Crush masih sangat sideways. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BRPT. BRPT hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 930. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren BRPT saat ini masih bergerak downtrend. Dan beberapa kali terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150. Jadi selalu saya jelaskan ke teman-teman, apabila sebuah saham telah berada di bawah garis EMA 150, kita sudah harus hati-hati. Apalagi ternyata garis EMA 50 berpotongan dengan garis EMA 150 dan turun ke bawah. Jadi itu trennya akan lebih jelek lagi atau lebih downtrend lagi. Dan bisa kita lihat BRPT setelah gagal break turun sempat menyentuh harga 900, berhasil rebound. Tapi teman-teman lihat di posisi sini berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 masih gagal break. Sehingga saat ini mulai turun kembali menuju support di harga 900. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways dan cenderung mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% ini masih disertai distribusi. Dan asing juga 1 minggu terakhir ini melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, BRPT minggu depan masih ada potensi untuk turun menuju support di harga 900. Untuk teman-teman yang mau spekulatif buy bisa tunggu di sekitar harga 900. Karena bisa kita lihat
2 kali BRPT sempat menyentuh harga 900 dan masih berhasil rebound. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness atau spekulatif buy karena memang resiko saat ini masih besar. Karena BRPT bergerak downtrend, kita bisa spekulatif buy, take profit apabila terlihat masih gagal break di harga 950 atau di support resisten di MA50 dan 150. Jadi kita beli di sekitar daerah support, target kita take profit di harga 950 atau garis MA50 dan 150. Untuk MA50 saat ini di sekitar harga 990. Sedangkan untuk garis EMA 150 di sekitar 1020. Jadi range-nya bisa kita take profit apabila break dari harga 950 di 990 sampai 1020. Ini range untuk kita take profit. Karena memang sambil sedang downtrend, sebaiknya jangan hold lama-lama apabila kita entry di sekitar daerah support. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.